Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya di bagian 1. Tujuan pembelajaran kali ini ada 6. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam di benua Asia. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan sumber daya alam di benua Asia. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam di benua Amerika. Kemudian selanjutnya, siswa mampu mengklasifikasikan sumber daya alam di benua Amerika. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam di benua Eropa. Dan yang keenam, siswa mampu mengklasifikasikan sumber daya alam di benua Eropa. Baik, pembelajaran kali ini kita awali dari benua Asia. Potensi sumber daya alam yang ada di benua Asia dan benua lainnya itu bisa kita golongkan atau kelompokkan menjadi dua, yaitu potensi sumber daya alam yang ada di darat dan potensi sumber daya alam yang ada di laut. Potensi sumber daya alam yang ada di darat itu yang akan kita bicarakan adalah dua, yaitu pertanian dan perkebunan serta pertambangan. Baik, anak-anak, untuk pertanian dan perkebunan di benua Asia, kita akan bahas lebih detail lagi. Yang pertama adalah pertanian di Asia, terutama di Asia Tenggara, Asia Selatan, Korea, dan Tiongkok. Di mana di beberapa daerah tadi yang saya sebutkan, hasil utama dari pertaniannya adalah padi. Sedangkan di Asia Tengah, hasil pertanian yang utamanya adalah gandum. Mengapa ada perbedaan di Asia Tenggara dan Asia Tengah? Ini berkaitan dengan iklim dan kondisi geografisnya, ya. Kemudian hasil perkebunan dari benua Asia itu beragam, tapi di sini saya sebutkan saja yang lebih banyak untuk komoditas ekspor seperti teh, gula, gula dalam hal ini tebu ya, kemudian karet dan kelapa. Jangan lupa anak-anak, di Asia Tenggara juga merupakan penghasil utama buah-buahan tropis. Misalkan mangga, pepaya, dan nanas. India itu penghasil mangga terbesar di dunia. Bukan ukuran mangganya, tapi jumlahnya yang terbesar. Sedangkan Thailand dan Filipina merupakan penghasil nanas terbesar di dunia. Sumber daya alam berikutnya di Asia adalah pertambangan. Pertambangan di Asia itu sebenarnya beragam, banyak jenisnya. Tapi kita akan membahas sedikit saja, seperti aluminium, emas, timah, dan batu bara itu ada di Tiongkok. Kenapa disebutkan seperti itu? Berarti Tiongkok merupakan penghasil yang terbesar di Asia. Kemudian pertambangan berikutnya adalah aluminium, biji besi, kromium, dan mangan. Itu terdapat di India. Sedangkan batu bara, emas, timah, dan tembaga ada di Indonesia. Ingat anak-anak ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai pertambangan yang paling beragam. Hal ini berkaitan dengan letak geografis dan letak astronomisnya serta letak geologisnya. Kemudian, cadangan terbesar minyak bumi dan gas itu ada di Arab Saudi, Iran, Irak, UEA, dan Qatar. Berikutnya, sumber daya alam di benua Asia yang ada di laut. Nah, anak-anak, Asia itu menghasilkan sekitar 50% ikan tangkap di dunia dan 90% hasil peternakan ikan di dunia. Bahkan di Asia itu ada 6 negara dari 10 negara penghasil ikan di dunia yang terbesar, yaitu Tiongkok, Indonesia, Jepang,
India, Filipina, dan Myanmar. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang sumber daya alam di benua Asia. Sekarang yang akan kita bahas adalah sumber daya alam yang ada di benua Amerika. Sama dengan yang di benua Asia kemarin, itu kita bagi menjadi dua potensi sumber daya alam di benua Amerika. Yang pertama sumber daya alam di darat, yang kedua sumber daya alam di laut. Sumber daya alam yang di darat itu meliputi dua bagian. Yang kita bahas saat ini adalah pertanian dan perkebunan, dan yang kedua adalah pertambangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertanian dan perkebunan di benua Amerika. Nah, anak-anak, Amerika Serikat itu merupakan negara pertanian terbesar di dunia dengan hasil utama gandum, kedelai, beras, kapas, dan tembakau. Kok bisa Amerika Serikat menjadi negara pertanian terbesar? Ini didukung oleh penguasaan teknologi yang sangat bagus, ya. Kemudian Amerika Serikat juga memiliki peternakan terbesar. Tempatnya ada di daerah penghasil jagung atau Corn Belt. Tepatnya ada di wilayah tengah Amerika. Kemudian perkebunan dan peternakan di Amerika itu ada di Amerika Selatan. Bahkan perkebunan dan peternakan ini merupakan bagian terpenting dari perekonomian di Amerika Selatan. Apa saja hasilnya? Yang pertama adalah kopi, coklat, tebu, nanas, dan pisang. Dan perkebunan dan peternakan tersebut tumbuhnya di daerah atau di wilayah tropis dan subtropis. Sedangkan di daerah bagian utara dari wilayah tropis dan subtropis itu ditanam jagung, jeruk, gandum, dan sayuran. Kemudian salah satu negara di Amerika Selatan yaitu Argentina itu merupakan penghasil daging terbesar. Hasilnya adalah ilama dan alpaka yang diternakkan sebagai sumber wool. Bagaimana ilama dan alpaka itu binatang yang mirip-mirip dengan onta, tapi ukurannya lebih kecil. Pertambangan di benua Amerika terdapat dari Amerika Utara sampai Amerika Selatan. Nah, di Amerika Utara kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, biji besi, timah, dan tembaga. Industri batu bara di Amerika Serikat itu terdapat di West Virginia. Sedangkan minyak bumi terdapat di daerah tengah Amerika Serikat, kemudian Alaska, bagian barat Kanada, dan timur dari Meksiko. Gas alam juga terdapat di Texas, Oklahoma, kemudian Louisiana, Amerika Serikat, dan Alberta, Kanada. Cadangan biji besi terdapat di sekitar danau-danau besar atau Great Lakes dan wilayah Quebec, Labrador. Sedangkan Amerika Selatan itu kaya sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, biji besi, tembaga, timah, dan seng di pegunungan Andes. Di Brasil juga terdapat pertambangan batu mulia seperti zamrud dan topas. Potensi sumber daya alam di laut ya benua Amerika. Di antaranya adalah Amerika Utara itu memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar, di mana Amerika Serikat menjadi produsen perikanan terbesar kelima di dunia. Yang kedua, perikanan juga terdapat di Kanada, di mana tempatnya adalah di Newfoundland dan di Nova Scotia. Hasil perikanan di Kanada meliputi ikan salmon dan ikan herring. Sedangkan Amerika Selatan itu memiliki sumber daya ikan yang sangat besar, meliputi 45% dari produksi ikan dunia itu berasal dari Amerika Selatan. Berikutnya kita akan membahas tentang benua Eropa. Nah, sama seperti benua Asia dan Amerika, Nana, yang akan kita bahas adalah potensi sumber daya alam di darat dan potensi sumber daya alam di laut.
sama seperti Eropa dan sama-sama dengan Amerika dan Asia, itu sumber daya alam di darat meliputi pertanian dan perkebunan dan pertambangan. Pertanian dan perkebunan di benua Eropa. Sebenarnya, pendapatan dari pertanian dan perkebunan di Eropa tidak sebesar pendapatan dari jasa dan manufakturnya. Tapi, sebagian besar gandum hitam di dunia itu berasal dari Eropa. Dan sepertiga gandum dan kentang dunia juga dihasilkan oleh Eropa. Mengapa demikian? Karena Eropa mengembangkan pertaniannya itu didukung dengan teknologi maju. Ya. Yang kedua, Belanda. Belanda itu menjadi eksportir pangan terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Kenapa? Karena memang Belanda juga memaksimalkan teknologinya meskipun iklim dan geografisnya tidak terlalu mendukung. Teknologi yang digunakan oleh Belanda misalkan greenhouse, di mana kita menanam segala jenis tumbuhan itu diatur. Dalam greenhouse itu diatur suhu dan kelembapannya. Berikutnya kita bahas tentang pertambangan di benua Eropa. Sumber daya alam pertambangan yang ada di Eropa antara lain tembaga, gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Tempatnya itu ada di Eropa Selatan dan Eropa Timur, itu merupakan penghasil dari gas alam, minyak bumi, dan mineral seperti batu bara, kemudian zinc atau seng, dan uranium. Sedangkan Rusia itu merupakan salah satu negara yang mempunyai cadangan minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia. Kemudian, potensi sumber daya alam di laut di benua Eropa. Benua Eropa itu memiliki sumber daya perikanan mencapai 5% dari perikanan dunia. Nah, negara-negara Eropa yang menghasilkan ikan antara lain Spanyol, Denmark, Inggris, dan Prancis. Dan jenis ikannya adalah ikan herring, ikan kod, dan makarel. Dan keempat negara tadi itu menghasilkan setengah dari produksi ikan di Eropa. Kemudian, ikan hasil budidaya perairan atau aquaculture itu mencakup sekitar 20%. Antara lain ikan masal, ikan trout, pelangi, kemudian ikan salmon, dan ikan kakap putih atau sea bass. Demikian anak-anak pembahasan kita tentang sumber daya alam yang ada di benua Asia, Amerika, dan benua Eropa. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam video berikutnya dalam pembahasan sumber daya alam yang ada di benua Afrika dan benua Australia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.